Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Faulia dengan NIM C1 Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restuani Anissa SEMAK. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang PPh pasal 23 dan 26. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, ataupun penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan pada PPh 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Objek pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan sewa bangunan. Yang keenam yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, serta jasa-jasa lainnya yang belum dipotong pada PPh pasal 21. Tarif pasal 23. Yang pertama itu ada 15% dikali bruto. Ini tuh untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus sejenisnya. Yang kedua ada 2% dikali bruto, yaitu untuk sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Terus ada imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, dan lain-lain, selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Terus ada tarif khusus untuk vintage, yaitu vintage dalam negeri yaitu 15% dan vintage luar negeri yaitu 20%. Dan tarif yang lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP, yaitu 30% untuk dividen, bunga, dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah atau undian. Kita masuk ke contoh PPh pasal 23, yaitu PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan pencetakan. Perusahaan ini memiliki sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian, yaitu royalti yang diberikan pada Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nur Madina sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azara sebesar 5 juta. Dengan catatan Azara di sini tidak memiliki NPWP. Nah, perhitungannya tuh langsung dikalikan aja tadi dengan 15%. Seperti Damayanti 15% dikali 25 juta yaitu 3.750. Nur Madina 15% dikali 10 juta yaitu 1.500.000. Dan untuk Azara kita kalikan dulu 15% yaitu dapatnya 750.000. Lalu karena Azara tidak memiliki NPWP, maka dia dikenakan PPh atau pajak tambahan, yaitu sebesar 30%. Dengan nominal 30% dikali 750. Dapatlah 225.000. Maka PPh yang harus dibayar Azara adalah 975.000. Kita lanjut ke PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk objek PPh pasal 26, saya ada menuliskan 11 objek. Saya akan sebutkan beberapanya, diantaranya yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, hadiah dan penghargaan, serta beberapa yang saya tuliskan. Untuk tarif PPh pasal 26, di sini ada 4 tarif. Yang pertama ada penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Ini tuh untuk penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi kepada perusahaan luar negeri. Dengan perkiraan penghasilan netonya itu, yaitu penjualan harta 25% dari harga jual, premi asuransi luar negerinya yaitu tertanggung ke luar negeri yaitu 50% dari premi, asuransi Indonesia ke luar negeri yaitu 10% dari premi, reasuransi Indonesia ke luar negeri yaitu 5% dari premi. Nah, yang kedua yaitu penghasilan bruto dikali 20%. Ini untuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang terkait penggunaan harta, imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiunan dan pembayaran berkas lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai, dan keuntungan karena pembebasan utang. Tarif ketiganya yaitu harga jual dikali 25% dikali 20%. Ini untuk penjualan atau pengalihan saham. Dan tarif yang terakhir yaitu PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Ini untuk penghasilan kena pajak yaitu bentuk usaha tetap.
Dikenai 20% dari penghasilan kena pajak. Tidak dikenai jika penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia. Syarat penanaman kembalinya yaitu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan baru di Indonesia. Yang kedua, perusahaan baru harus aktif dalam 1 tahun sejak didirikan. Yang ketiga, penanaman dilakukan dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya. Dan yang terakhir, tidak boleh dialihkan minimal 2 tahun setelah produksi komersial. Dengan catatan, penghasilan dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembayaran atau pembebanan. Baiklah, kita masuk pada contoh PPh pasal 26. Di sini saya ada buatkan satu contoh, yaitu Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar dalam sebulan, dan kurs yang berlaku pada saat itu yaitu 13.500 per 1 US dollar. Untuk perhitungan PP pasal 26-nya, kita cari dulu penghasilan bruto Mike dalam bulan tersebut. Carinya yaitu 5.000 kita kali 13.500, maka dapatlah 67.500. Karena Mike ini adalah hasil dari pekerjaannya, maka kita kalikan PPh-nya 20%. 20% dikali 67.500, maka dapatlah 13.500. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah 13.500. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian apabila terdapat kesalahan. Terima kasih bagi yang menonton. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.